Mudah-mudahan mendapatkan berkah Rasulullah, berkah Ummul Mukminin Khadijatul Kubra. Lalu hal yang bertepatan pula Samsis Sumus Sayyidina Imam Al-Qutub Abdullah bin Abi Bakar Sakran Ibn al-Imam Sultan al-Mala'is Ibn al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Muladawilah Abdurrahman Al-Sagaf bin Muhammad Muladawilah bin Ali Sahib al-Darkah Ibn al-Imam Al-Ghuyur Ibn al-Ustad al-A'zam Fakir Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Habib Abdullah ini belum lahir kakeknya Sayyidina Imam Abdurrahman Al-Sagaf sudah mendapatkan isyarat bahwa nanti sulalah daripada Abdurrahman Al-Sagaf dari sulbi Al-Imam Abi Bakar Sakran akan menjadi orang besar, akan memberikan pembaharu keadaan Islam, yaitu daripada umat Islam. Al-Habib Abdurrahman memohon kepada Allah, ya Allah, tambahkan umurku, aku pengen lihat anakku, cucuku yang bernama Abdullah. Dikabulkan oleh Allah. Kurang lebih umurnya 9 tahun baru beliau meninggal. Tapi sebelum meninggal, Al-Imam Abdurrahman Al-Sagaf mengatakan, aku didatangi oleh para karunku yang di depan sekali Rasulullah. Abdullah ini bin Abi Bakar Sakran adalah darah dagingku. Dia akan membawa agama ke sejagat raya, pembaharu dan seorang ulama besar. Dan Habib Imam Abdurrahman Sagaf mengatakan, alhamdulillah, aku puas meninggalkan daripada dunia. Al-Habib Abdullah Al-Idris Al-Akbar ditinggal ayahnya daripada keadaan masih muda, lalu belajar kepada pamannya sendiri, Sayyidina Umar Mukhdar. Sayyidina Umar Mukhdar bin Abdurrahman Sagaf ini ahli darkah. Dia punya kedudukan tinggi, wilayahnya besar, dan seorang ulama, seorang wali kutub. Apa artinya ad-darkah? Kalau disebut, beliau hadir. Yidrik alladhi yadhkur. Dia datang, siapa yang mengingat dia? Al-Imam Umar Al-Mukhdar bin Abdurrahman Sagaf. Akhirnya dia belajar tentang daripada tarekat sufi dan mendapatkan ilmu batin dari pamannya beliau, dan beliau kawin atas putrinya Al-Habib Umar Al-Mukhdar yang bernama Al-Hubaba Aisyah. Waktu umur 23 tahun Sayyidina Al-Idris Al-Akbar ini, pamannya meninggal, Sayyidina Umar Mukhdar. Sebab pamannya itu memegang estafet dari Rasulullah, para imam sampai Sayyidina Al-Fakih Muqaddam, terakhir dipegang oleh Sayyidina Abdurrahman Al-Sagaf. Sayyidina Abdurrahman Al-Sagaf kepada Abi Bakar Sakran. Abi Bakar Sakran tidak lama meninggal, diserahkan kepada Sayyidina Umar Mukhdar, pemimpin Al-Alawiyin, pemimpin ulama. Habib Umar Al-Mukhdar meninggal, akan diadakan pemilihan karena Habib Abdullah Al-Idris Al-Akbar masih muda di masjid Sayyidina Umar Mukhdar di kota tadi. Sudah kumpul semuanya para ulama. Sayyidina Abdullah Al-Idris datang. Begitu dia duduk, dia lihat di pojok seseorang yang dianggap aneh, didatangin sama dia, langsung dipukul, keluar kamu dari sini. Padahal pada hari itu penobatan pemimpin para aulia, pemimpin para naqibil alamin. Sehingga sedikit gaduh di majelis karena Al-Habib Abdullah memukul dan suruh keluar ini orang. Ditanya oleh para ulama, para wali, kenapa? Ini bukan manusia, ini jin. Jamalulail yang akan dinobatkan, dia langsung berdiri, dia bilang, aku gak pantas sebagai ketua Al-Alawiyin lagi. Engkau lebih pantas. Aku tidak tahu bahwa itu bangsa jin di tengah-tengah kita. Engkau datang dan engkau memberitahu kami, dan engkau yang mengucap, engkau lebih ahak minna, engkau lebih berhak daripada diriku. Itu umur 23 tahun, beliau diangkat sebagai pemimpin para habib seluruh dunia. Banyak
ulama-ulama besar, Al-Imam Ali bin Muhammad Al-Habsyi senantiasa di dalam kalamnya meminta sama Allah, ya Allah, berikan aku sebagaimana Al-Habib Abdullah Al-Idrusil Akbar mempunyai putra, semuanya tutup, semuanya mempunyai karomah. Ini Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kalamnya Sahibul Maulid Sabtu Duror. Imamul Haddad, beliau ini waktu masih kecil kena cacar, dibawa sama ibunya ziarah kepada Al-Habib Abdullah. Lalu Syarifah ini berkata, karena dia ada kontak Waliyah, dia datang, ya Habib Abdullah Al-Idrus, aku datang kemarin bawa anakku Abdullah. Waktu aku mengandung, engkau datang kepada aku dalam tidurku dan engkau memerintahkan kepada aku agar diberi nama Abdullah. Sekarang ini Abdullah di depanmu, ya Habib Abdullah Al-Idrus. Aku minta karamahmu. Keadaanku setengah mati. Aku seorang janda yang betul-betul pas-pasan. Anakku sakit, cacar, yang sekarang memukul matanya, dia nggak bisa melihat. Allah Imam Al-Haddad sambil menangis digendong sampai rumahnya. Syarifah itu tidur, lalu datang Al-Habib Abdullah. Ba'duhum awliya mengatakan mimpi, ba'duhum tidak, bahwa langsung berbicara, bersihkan itu kamar, saya yang akan memberikan ilmu kepada Abdullah bin Abi Al-Haddad. Bersihkan itu tempat itu supaya bersih, dan tidak boleh orang satupun masuk ke itu tempat. Ditaruh ilmu yang luar biasa, sampai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani datang kepada Imamul Haddad, ya Sayyid, ya Abdullah bin Ali, aku akan beri, kata Imam Haddad, kafa min Al-Idrus, sudah penuh aku dapat dari Al-Idrus, sudah gak mampu lagi aku. Dan setiap waktu beliau membaca Ihya Ulumuddin sampai apal Imamul Haddad mengikuti Al-Idrusil Akbar, karena Sayyidina Al-Idrusil Akbar ini apal daripada kitab Ihya. Dan waktu khotim Ihya dia menulis syair, bi Ihya Ulumuddin tahya qulubuna wakshifu anna ghammana wa kurubuna. Dengan Ihya ini yang aku baca, timbul daripada semangat untuk melaksanakan syariat-syariat kita. Bi Ihya Ulumuddin tahya wakshifu anna ghammana. Dengan aku membaca Al-Ihya ini, aku punya kesedihan, aku punya kesumbakan, aku punya gelisah, hilang semuanya. Lalu akhir daripada qasidah itu dia mengatakan secara jujur, Imamul Haddad, waqad adnaba wasyaikhi wa imamin biwasfihi Abul Mukarramah Al-Idrusi Habibullah. Aku lebihkan daripada mata pelajaranku, daripada kurikulum yang aku terima dari ilmu-ilmu, yaitu kepada guruku Al-Idrus, bapaknya keramat. Ini Imamul Haddad yang mengatakan. Dan banyak para wali-wali daripada ahli bait, khususnya dari Yaman, senantiasa mengagumi tentang kedudukan wilayah ilmunya Sayyidina Abdullah Al-Idrusil Akbar. Saya berkala membawanya, tahun lalu lain, tahun sebelumnya lain, dan ini terus saya akan bawa berkala. Dan alhamdulillah, paling tidak kita mengingat seseorang, yaitu yang kita cintai. Insya Allah, karena kecintaan kita kepada para pendahulu-pendahulu, para wali-wali Allah, besok kita akan dijemput oleh Israel. Itu wali datang mentalkini kita. Itu istilahnya tikungan maut. Jadi kalau antum ziarah ke wali-wali Allah itu tidak percuma. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira yaitu para hamba-hambaku yang dia yujahid fi sabilillah, dia berjuang untuk agamaku, waktu dia mati hanya jasadnya aja dikubur, rohnya terus hidup di mana?
inda rabbihim, di sisi Allah. Yurzakun, diberi rezeki oleh Allah. Apa Bib, orang sudah meninggal kok dikasih rezeki? Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan dua. Pertama, ruhnya diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi kebebasan oleh Allah. Yang kedua, doa-doanya masih didengar oleh Allah. Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Dia hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Rezekinya dua. Yang pertama, dia punya ruh, mempunyai kebebasan total. Yang kedua, doa-doanya, permohonannya didengar oleh Allah dan dikabulkan. Wah, kalau antum cinta sama para aulia, insya Allah nggak rugi. Rasulullah SAW di dalam masjid mengatakan, fi rajulun hayatu su'ada wa mautuhu syuhada. Ada orang hidupnya senang, tenang, ajib, matinya seperti orang syahid. Matinya seperti mendapatkan magom syuhada. Ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasulullah? Rajulun yuksirus sholatu alayya. Ini orang banyak bersalawat kepada aku. Wa ini orang yuhibbul awliya illa fi hayatihim wala fi mamatihim. Dia menyintai para waliullah waktu hidupnya maupun sudah meninggal. Yang ketiga, ini orang tidak ada iri, dengki, hasud kepadanya. La yahqid di akhir. Tidak ada rasa benci, sirik, dengki atau hasud. Dia ini mendapatkan tiga hal. Hidupnya senang, matinya seperti orang baik. Mudah-mudahan Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna ala tariqatihim, tariqatul aba wal ajdad wal aswab ya arhamar rahimin, bi hurmatihim wa amitna ala tariqatihim ya karim wa mu'afatain minal fitani ya arhamar rahim.